Maka Umar berkata, aku tidak akan pernah mampu melebihimu selamanya. Jadi maksudnya cara memaksimalkan sedekah. Coba di Ramadan ini teman-teman keluarkan yang Anda belum pernah keluarkan sebelumnya. Misal selama ini Anda bersedekah hanya dengan setiap saat ada kesempatan 1.000, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Sekarang tidak. Anda coba cari angka yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Dan ingat, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bertemu dalam tema umum kita masih berhubungan dengan masalah Ramadan, dan subhanallah membahas Ramadan ini tidak akan pernah ada habisnya. Dan kita sudah sempat membahas pada beberapa waktu yang lalu tentang masalah Ramadan terbaikmu, ya. Atau jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaikmu. Sebelumnya juga kita sudah sempat membahas dahsyatnya Ramadan dan beberapa judul-judul yang lain, dan pada kesempatan ini kita akan coba lebih dalam lagi membahas tentang masalah maksimalkan Ramadanmu. Saudaraku seiman, ada sebuah statement dari salafus saleh yang pernah dinukil. Dia mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang di kuburan itu diberikan pilihan untuk memilih satu hari sepanjang tahun di mana mereka dihidupkan kembali, punya kesempatan beramal saleh, kemudian mereka meninggal lagi, maka niscaya mereka akan memilih satu hari dari Ramadan. Ramadan bulan yang mulia. Pada saat datang Nabi SAW menyampaikan berita gembira tentang kedatangannya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmah, ya. Di mana pada saat itu Allah melihat hamba-hambanya atau persaingan hamba-hambanya, maka tunjukkan yang terbaik dari diri kalian. Dan banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Ramadan, doa mustajab, ya, pelipat gandaan amal, dan sekian banyak keutamaan yang luar biasa gitu. Tapi saya coba akan sentuh dari sisi yang lainnya, teman-teman sekalian, tentang masalah pemaksimalan. Karena saya yakin kita insya Allah bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah, mayoritas di antara muslimin terutama yang mengikuti acara kita ini, ya, kita berhusnudzon semuanya melakukan ibadah puasa ini. Bahkan kita mungkin sudah tidak berat lagi, ya, tanda kutip di sini, karena sudah melalui sepekan kurang lebih, dan kita sudah mulai terbiasa dengan tidak makan dan minum di siang hari, pagi, di siang hari sampai petang hari. Dan kita sudah terbiasa mungkin bagi insya Allah yang Allah berikan taufik untuk mendirikan sholat malamnya, membaca Al-Quran, berzikir, dan sekian banyak ibadah yang kita kerjakan. Hanya teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang saya ingin titik beratkan sebenarnya. Ya. Dia satu ayat yang diikuti dengan ayat selanjutnya, tapi ayat selanjutnya itu cuma awal potongan ayat yang saya ingin jadikan saksi bahasan. Tentang Ramadan, Anda bisa buka surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 183. Sekali lagi Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 183. Kita jadikan ayat ini sebagai bagian tadabbur kita, ya. Kita merenungi, meresapi makna-maknanya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Makna lainnya, tadabburnya, telah dibuatkan untuk kalian program puasa itu, sebagaimana telah dibuatkan dan diwajibkan untuk orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Ada target di sini. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar kalian mencapai pada level ketakwaan. Makna ketakwaan adalah orang yang patuh. Apa yang Allah perintahkan, wajib. Dan sunnah. Sunnahnya pun dikerjakan. Selalu sibuk dengan itu. Dari wajib ke sunnah. Sunnah, wajib. Terus dia dari pekerjaan-pekerjaan ini. Kalau sudah kerjakan sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, ba'diyahnya. Zikir, berdoa. Ya, kemudian bersedekah, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, memberikan nasihat, dan seterusnya. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Itu orang-orang yang bertakwa. Dan meninggalkan semua jenis larangan. Bukan cuma yang haram, makruh pun ditinggalkan. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan memiliki target, teman-teman sekalian. Memiliki target. Target ini harus kita fahami.
la'allakum tattaqun harus betul-betul kita resapi. Dan ini judul utama Ramadan kita. Bagaimana kita mencapai selesai Ramadan ini tingkat ini. Dan ciri-cirinya orang yang mencapai tingkat ini adalah dia selama Ramadan betul-betul tanda kutip memaksakan diri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Mungkin sebelumnya dia belum baca Quran, sekarang dia baca Quran. Atau dia sudah baca Quran sebelum Ramadan, sekarang dia tambah, maksimalkan. Tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Mungkin sebelum Ramadan dia bersedekah, sekarang lebih banyak dia bersedekah. Dengan mengejar membuka puasakan orang misalnya. Memberikan sahur pada orang lain, membagikan pakaian, dan seterusnya. Mengalokasikan zakat mal. Mungkin sebelum Ramadan, zikirnya sedikit, sekarang zikirnya lebih banyak. Jadi dia coba memaksakan diri untuk lebih baik dari sebelumnya. Dan tanda-tanda yang saya katakan orang mencapai tingkat ketakwaan setelah nanti Idul Fitri, 1 Syawal. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan keimanan. Kita akan lihat orang-orang yang bertakwa ini akan mengaplikasikan ilmu Ramadan, hasil training Ramadan, terbiasanya puasa, terbiasanya zikir, terbiasanya berdoa, terbiasanya sholat tarawih atau sholat malam, terbiasanya membuka puasakan orang untuk bersedekah dan seterusnya. Itu akan diaplikasikan dalam kehidupannya. Dan tidak akan masuk dalam orang yang mencapai target ini yang pada saat selesai Idul Fitri kita temukan mereka justru gembira karena terbuka lagi pintu untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Lisannya mengatakan Alhamdulillah pada saat Idul Fitri, tapi bukan Alhamdulillah karena siap mengaplikasikan ilmu yang sudah dia terima selama Ramadan. Training massal, seluruh dunia umat Islam ikut program ini. Training ini. Apalagi kalau mereka sudah balik diwajibkan. Tapi dia mengatakan Alhamdulillah justru karena Alhamdulillah saya sudah lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi baca Quran. Alhamdulillah tidak lagi berzikir. Alhamdulillah. Maknanya itu ya. Alhamdulillah dia gembira karena sudah boleh lagi kembali pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekeliruan. Makanya kita harus jadikan target teman-teman sekalian. Ya. Kemudian perhatikan yang saya katakan potongan ayat di ayat setelah ini. Yang potongan awal yang saya hanya ingin ambil. Yaitu di ayat 184-nya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ini di garis bawah. Hari-hari tertentu saja, terbatas. Ini yang saya ingin potong. Dan di sini beranjak dari sini teman-teman, ya, judul kita buat maksimalkan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Artinya Allah mengatakan hari-hari yang tertentu, hari-hari yang sedikit. Untuk mencapai tingkat ketakwaan itu cuma sedikit hari-hari yang kau lewatin. Dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan saja. 11 bulannya tidak ada program ini. Kecuali yang sunnah, puasa 6 hari bulan Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, hari Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka teman-teman sekalian, Allah menekankan ayyamul ma'dudat. Nah sekarang coba kita masuk teman-teman sekalian ke hitung-hitungan dulu. Ya. Kita hitung Ramadan 30 hari. Sehari ada 24 jam. Kalau 24 jam itu Anda kali 30 akan keluar angka 720 jam. Jadi Ramadan itu betul-betul memang ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang sangat terbatas. 720 jam saja dari sekian ribu jam yang Anda miliki selama setahun. Kita coba hitung-hitung secara matematika saudaraku seiman. 720 jam ini. Kalau Anda gunakan selama Ramadan 8 jam sehari tidur, maka Anda sudah memakai sepertiganya. Karena kan 8 jam kalau kali 3 24 jam ya. Sepertiga dalam sehari itu Anda pakai tidur. Berarti 720 itu dibagi 3. Keluar angka 240 jam Anda gunakan untuk tidur. Dengan begitu berarti sisa jam Anda di Ramadan selain tidur ada 480 jam tersisa. Simpelnya misalnya mudahnya Anda gunakan 8 jam untuk aktivitas kerja. Laki-laki mencari rezeki, mungkin perempuan melakukan aktivitas apa di rumahnya. 8 jam sehari. Maka berkurang lagi 240 jam. Berarti dari 480 dikurangi 240, sisa 240 jam. 240 jam ini anggap kita keluarkan lagi
2 jam makan. Pada saat buka puasa, pada saat sahur, apalah cemil-cemilannya dan segala macam 2 jam. Dalam sehari itu. Berarti Anda menghabiskan dalam 1 bulan 60 jam. Ya. 240 jam itu dikurangi 60, berarti sisa 180 jam. Kemudian anggaplah 2 jam lagi Anda gunakan untuk periksa handphone, baca WA, ikutin YouTube, Facebook, Instagram, lihat perkembangan usaha Anda, anggaplah 2 jam. Berarti 60 jam lagi habis. Berarti 180 jam dikurangi 60 jam, sisa 120 jam saja. Dan 120 jam ini teman-teman sekalian, kurang dari 4 hari. Ya, kurang lebih lah, 4 hari. 120 jam itu sekitar 5 hari lah ya, dari Ramadan Anda. Karena 24 jam, kalau anggaplah 25 jam kita tambah 1 jam supaya mudah dihitung, ya, dikali 5, 125 kan gitu. Ini kan 120 jam tersisa. Kurang lebih 4,5 atau anggaplah 5 hari. Dari 30 hari ya, yang tinggal bagaimana kita maksimalkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita coba merenungi baik-baik. Seperti apa yang Allah katakan, ayyaman ma'dudat. Benar-benar ini hari yang sangat terbatas. Mungkin ada di antara Anda mengatakan, tapi kan Ustaz, kita kan cari rezeki itu ibadah. Ya. Kita tidur bisa diniatkan, walaupun tidur mubah bisa jadi ibadah. Kalau kita niat untuk memberikan hak badan, supaya lebih kuat ibadah, lebih kuat cari rezeki. Itu benar semua jawabannya. Saya sedang bicara teman-teman pemaksimalan. Saya bukan mengatakan tidak ada pahala. Kita dalam keseharian seperti sekarang Ramadan, alhamdulillah dan masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjalankan sepenuhnya Ramadan ini. Kita puasa. Dan orang yang puasa berada di bahtera pahala. Sekarang walaupun Anda sedang duduk mendengarkan ceramah ini, atau ada teman-teman kita yang lain muslimin sedang sibuk bekerja, mungkin ada yang sedang belanja di pasar, mungkin ada yang sedang ngobrol sama temannya, dia tetap berada di bahtera puasa, ada pahalanya. Iya, kita tidak pungkiri itu. Tidur, dia bisa jadikan sebagai pahala dengan niat agar memberikan hak badan. Sudah pernah kita bahas di kajian, atau sering kami bahas di kajian Minhajul Muslim, kitab Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, tentang bagaimana amal-amal mubah bisa menjadi sunnah, bisa menjadi pahala. Seperti tidur, kalau kita niatkan memberikan hak badan, kemudian kita mandi juga karena ingin memberikan haknya badan, kita makan karena ingin memberikan haknya badan ya, lapar itu dari Allah SWT supaya kita berikan nutrisi tubuh kita, haus supaya kita memberikan air ke dalam tubuh kita. Karena kita niatkan karena memberikan hak yang telah Allah amanahkan itu, maka kita bisa jadi pahala, gitu kan? Mungkin juga, bukan mungkin, memang orang yang bekerja, kalau dia ikhlas mencari rezeki karena Allah, dia juga dianggap pahala, gitu kan? Ini semua tidak kita pungkiri teman-teman sekalian. Tapi saya sedang berbicara tentang judul kita, maksimalkan. Artinya masih ada celah-celah di mana kita bisa mendapatkan ekstra pahala. Ya, misalnya membaca Quran, memperbanyak zikir, ya, melipat gandakan pahala dengan membuka puasakan orang, dan sekian banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan. Saya akan coba teman-teman sekalian insya Allah dengan izin Allah menyebutkan beberapa amal memang yang dianjurkan di Ramadan ini, dan bagaimana kita memaksimalkannya. Yang pertama puasa yang sedang kita kerjakan. Ini amal yang luar biasa. Renungi hadis Nabi SAW, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadahnya anak Adam miliknya dia. Bisa juga bermakna sudah Allah tentukan kadar pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan setelahnya al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap pahala amal soleh itu bisa bernilai 10 pahala ya, sampai, atau setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena dia milikku, kata Allah, dan aku akan membalas secara langsung. Bermakna puasa akan melebihi pahala ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain maksimalnya bisa sampai 700 kali lipat, maka di sini bisa lebih daripada itu. Tergantung kadar keikhlasan Anda.
Nah di sini bagaimana Anda memaksimalkan nanti puasa itu ya. Kemudian Allah mengatakan wa ana ajzibi, saya akan balas langsung, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Oleh karena itu orang yang puasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih. Gembira pada saat dia buka puasa. Siapa yang sedang puasa dalam kondisi dahaga, lapar, kemudian mendapatkan minuman yang sejuk, yang manis, yang enak, makanan yang bisa mengenyangkan perutnya, tidak senang. Semuanya orang senang. Ya. Dia seperti mendapatkan semangat baru. Ya. Orang yang lapar, orang yang haus, kemudian mendapatkan makanan dan minuman. Dan juga kegembiraan ini kalau makna secara spiritual adalah dia gembira karena berhasil lolos ya, menyempurnakan puasa pada hari itu. Pada saat dia buka puasa. Kemudian wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Dan kegembiraan kedua pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Ya. Jadi insyaallah nanti di akhirat masuk ke surga. Wala khalufu famus shaimi atyabu indallah min rihil misk. Dan ketahuilah bahwa mulutnya orang yang berpuasa, karena kita tidak makan, tidak minum beberapa jam, maka akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Ya. Biasanya seperti itu. Tapi di sisi Allah SWT, mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi dari bau kasturi. Lebih wangi dari bau kasturi. Teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah agar puasamu maksimal, renungin beberapa riwayat ini. Jadi kita bicara masalah poin maksimalnya ya. Semua orang puasa, tapi bagaimana kita maksimalkan pahala yang kita bisa dapatkan. Yang pertama teman-teman, hadis yang Anda harus renungi supaya maksimal puasa Anda, yaitu sabda Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena dua hal. Keimanan, yakin perintah Allah. Bukan karena lingkungannya, bukan karena atasannya, bukan karena pasangannya, bukan karena keluarganya, bukan karena sukunya. Karena Allah. Artinya orang semua ada nggak ada. Ada manusia nggak ada manusia, ada sendiri pun ada tetap puasa. Orang semua tidak puasa, ada tetap puasa. Karena Allah SWT. Dan ini penting. Mengharapkan pahalanya. Ini teman-teman perlu disentuh. Mengharapkan pahala seperti apa sih? Nah, kalau ada orang ibadah tidak mengharapkan pahala, maka dia tidak peduli dengan kualitas ibadahnya. Dia tidak akan peduli. Dia seperti store kewajiban saja. Anda ambil contoh misalnya, atau saya berikan contoh kepada Anda semuanya. Kalau ada orang sholat, dia bukan mengejar pahala sholat. Maka kita akan temukan orang ini seperti store kewajiban. Dia datang ke masjid, masuk dalam masjid, dia sholat. Khusyuk nggak penting buat dia. Yang penting saya sudah store kewajiban. Nah ini yang saya maksudkan teman-teman sekalian. Bukan itu yang ditekankan ihtisab. Kita mengejar apa yang Allah janjikan. Karena kalau kita mengejar target, misalnya kita ingin lulus pada saat ujian, mendapatkan nilai maksimal, kita tidak akan mungkin sia-siakan pertanyaan yang sudah diajukan oleh dosen di lembaran ujian. Kita akan coba maksimal menjawab semua apa yang kita ketahui agar kita mendapatkan nilai full, gitu kan? Kalau kita tahu nanti di akhir bulan kita akan terima gaji, maka kita maksimal dan kita tahu itu menjadi target kita. Kita mengharapkan balasan itu. Maka kita akan bekerja maksimal. Kita tidak akan lalai. Nah ini penting teman-teman. Jadi mengharapkan nilai ibadah atau mengharapkan nilai balasan yang Allah janjikan itu bagian daripada syariat. Ya. Jadi kalau Anda tanya, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Boleh, karena memang begitu hadisnya kan. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu Allah bertanya, apakah ada yang memohon kepadaku, aku akan berikan. Apakah ada yang minta tolong, aku tolong. Adakah yang beristighfar, aku maafkan. Jadi memang ada yang disampaikan melalui syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak saya bakti dengan orang tua saya supaya saya juga diberikan anak yang berbakti? Memang begitu hadisnya. Kata Nabi SAW, baktilah pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jadi ada ihtisab, ada mengejar apa yang Allah janjikan di situ. Boleh nggak saya ibadah secara umum semuanya untuk saya masuk surga? Boleh saja. Karena memang Allah menghubungkan antara iman dan amal soleh masuk ke dalam surga. Itu kan? Jadi beda sekali antara orang yang mengejar apa yang menjadi janji Allah di ibadah yang sedang dikerjakan dengan orang yang hanya store kewajiban. Ingat, Allah nggak pernah butuh dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, baca Quran, apa saja zikir dan lain-lain. Allah tidak butuh dengan itu semua. Allah nggak butuh.
Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan pada kalian, aku kembalikan kepada kalian. Allah nggak butuh. Dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang hewan kurban yang kita kurbankan di jalan Allah SWT di Idul Adha. Kata Allah, la yanalullahu luhumuha wala dima'u walakin yanalut taqwa minkum. Allah enggak pernah butuh dengan darah dan dagingnya hewan itu. Tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Patuh enggak sih? Kerjakan enggak kalau aku perintahkan? Tinggalkan enggak kalau aku larang? Nah itu ada ihtisabnya. Jadi teman-teman jangan hanya puasa, oh karena semua orang kan lagi puasa di Indonesia. Saya enggak enak nanti kalau teman-teman saya kantor tahu saya enggak puasa. Oh nanti kalau istri saya bilang apa, suami saya bilang apa, anak-anak bilang apa. Bukan karena itu. Karena iman kepada Allah, ada orang, gak ada orang, saya tetap puasa. Dan juga saya mengejar pahala maksimalnya. Ya, apa yang dijanjikan pada saat puasa ini. Misalnya sampai tadi kalau ibadah-ibadah lain sampai 700 kali lipat. Kalau puasa lebih daripada itu. Berapa nih yang maksimal kita coba, ya Allah berikan aku maksimal pahala itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, kata Nabi SAW. Maka dengan itu, dua syarat ini. Karena keimanan dan dengan mengejar pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosa yang lalu. Hadis yang kedua yang perlu Anda renungin dalam memaksimalkan puasa Anda, jangan pernah ikuti teman-teman sekalian puasa ini dengan dosa-dosa. Karena dosa-dosa ini bisa mengurangi kadar pahalanya sehingga tidak maksimal dan bahkan bisa sampai membatalkannya. Kalau sampai dosa-dosa sudah sangat besar, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Dalam riwayat lain, as-sawmu junnatu ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai seperti dari api neraka ya. As-sawmu junnatu minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Perisai itu adalah puasa itu adalah perisai dari api neraka sebagaimana perisai seseorang dari kalian di medan perang untuk menangkis serangan musuh, gitu kan. Maka dia bisa menjadi perisai dari api neraka. Kita nggak masuk neraka. Dijauhkan oleh Allah SWT dari api neraka. Tapi bagaimana caranya untuk menjadikan puasa supaya perisai? Perhatikan. Kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Oleh karena itu kalau kalian sedang puasa, salah seorang dari kalian sedang puasa, maka jangan rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat, sayang, cinta, rindu. Bukan pada pasangan halalnya. Kalau sama istri, sama suami masih boleh. Ya. Yang sering orang lakukan pacaran. Puasa tidak lagi memperhatikan masalah ini. Pokoknya nggak peduli. Nggak boleh rafas. Nggak boleh ucapin kalimat syahwat itu. Dan ini training teman-teman sekalian. Tujuannya supaya setelah Ramadan, ingat tadi di awal pembukaan saya bahasakan, Anda menjaga itu. Kalimat cinta, rindu, sayang, kangen, apalah. Semua ini hanya dilampiaskan pada pasangan halal. Wala yabsuk. Jangan pernah berbuat kriminal, kejahatan. Apa yang dipandang kriminal oleh Allah Subhanahu wa taala, mencuri, menggibah, memfitnah, apalah semua kemaksiatan. Jangan dia buat itu semuanya. Dan ini betul-betul lagi semasa training teman-teman sekalian. Kalau seseorang sudah terbiasa mengontrol dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, perbuatan-perbuatan ditinggalkan sampai dia setelah Ramadan, dia akan lebih mudah untuk menjaganya. Gitu kan? Sehingga dia mencapai tingkat ketakwaan tadi yang awal kita jelaskan. Kemudian lanjutannya kata Nabi SAW, wala yajhal, jangan dia berbuat sesuatu yang bodoh, sia-sia, nggak ada manfaatnya. Bahkan kata Nabi SAW, supaya puasa bisa menjadi tameng dari api neraka, fa in sabau ahadun falyaqul inni imru'un shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ribut, mencaci maki dia mengatakan saya sedang puasa. Maknanya apa? Seperti dia mengatakan, saya sedang ikut program puasa nih, pembenahan diri saya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Kamu mau ribut aja sendiri. Sampai seperti itu. Dia mengatakan, saya sedang puasa. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari. Tadi itu hadis Bukhari Muslim ya, tentang masalah perisai. Juga hadis Nabi SAW, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta. Semoga Allah maafkan kalau terjadi. Tapi ini peringatan Nabi SAW. Supaya maksimal pahala puasa kita. Maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Berapa banyak orang tetap jalan dengan manipulasi datanya.
dengan membohongi atasannya mencuri jam kerja, dengan membohongi anak-anaknya dengan janji palsu misalnya, dan seterusnya. Nah, dia tidak sadar puasanya bisa batal. Minimal sekali berkurang kadar pahalanya. Oleh karena itu orang kalau puasa harus ikut puasa juga teman-teman sekalian, pendengaran. Jangan dengar lagi hal-hal yang haram. Yang didengarkan cuma Al-Quran dan nasihat ceramah. Yang lain atau mungkin urusan bisnis yang bermanfaat, yang lain tidak ada. Juga meliburkan penglihatannya. Nonton habis, nonton cuplikan yang haram. Di medsos kah, di TV kah, segala macam. Habis waktunya untuk itu. Dari sinetron ke sinetron, dari film ke film. Ada orang Ramadan itu dari pagi nonton film bersambung, ini sebentar India, sebentar action barat, sebentar ini, sebentar itu. Hanya untuk menghabiskan waktu supaya dia tiba buka puasa. Kenapa ini akhi dan ukhti? Kenapa bukan yang dilihat adalah ceramah? Kenapa bukan yang dilihat itu sesuatu yang bisa menambah keimanan, bertafakur? Di YouTube pun Anda silakan. Di YouTube kan terbuka sekali, boleh bermaksud, bisa saja, boleh bermaksud, bisa, boleh juga orang berbuat kebaikan kan, misalnya kita mengutip misalnya keajaiban penciptaan Allah, kita melihat burung-burung, langit, kita kalau bosan, mungkin jenuh, di ceramah kita bisa pindah ke tafakur gitu kan, kita bisa pindah ke ilmu pengetahuan, informasi yang mungkin kita bisa dapatkan gitu kan, apa sajalah, mungkin di bidang kita atau di luar bidang kita misalnya. Lisan, jaga kontrol lisannya. Jangan lagi menggibah, menggunjing orang, memfitnah, mencaci maki, bertengkar. Juga seluruh anggota tubuh yang lainnya. Kaki, melangkah jangan ke tempat haram, jangan tangan menjamah yang haram, kemaluan jangan letakkan pada yang haram, semua itu. Sehingga puasa kita bisa maksimal. Ya. Nah itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, tentang masalah sholat tarawih. Yang sudah kita tahu, kata Nabi SAW, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, ya, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Di hadis Bukhari Muslim. Tinggal pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan sholat tarawih itu? Ya. Mungkin semua orang mengatakan, saya kan sudah sholat tarawih Ustaz. Baik. Bagaimana memaksimalkannya, gitu kan? Supaya Anda bisa dapat pahala yang lebih besar dari yang lainnya. Gitu. Ya. Tentu sholat tarawih ini teman-teman sekalian adalah sholat malam ya. Anda boleh sholat tarawih di masjid bersama imam berjamaah. Anda juga boleh sholat malam di rumah. Dan keduanya bisa Anda maksimalkan. Kalau Anda sholat tarawih bersama imam, perhatikan hadis Nabi SAW, Man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laylah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai, sampai imamnya selesai dari sholat witirnya, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Seperti salam, berdiri lagi sholat. Salam, berdiri lagi sholat. Terus dari awal Anda sholat tarawih sampai subuh. Itu kan berat sekali kalau semalam suntuk ibadah. Tapi kita bisa dapatkan pahala itu, teman-teman sekalian, dengan cara sholat bersama imam berjamaah. Itu memaksimalkan namanya gitu kan. Atau Anda sholat di rumah. Anda enggak sholat tarawih. Anda cuma sholat isya di masjid, lalu Anda sholat qiyamul lail di rumah. Enggak ada masalah. Itu boleh juga. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kalau Nabi SAW, ya, begitu juga dengan para sahabat selalu mengerjakan sholat malam. Dan beliau berkata, janganlah kalian tinggalkan sholat malam sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerjakan sholat malam. Bila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Sambil mengatakan sholat, sholat. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya dan suruhlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Memang butuh kesabaran. Ya. Artinya kalau mau maksimal salat tahajud, bangunkan istri dan atau suami kita bersama. Jangan sendirian.
Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, suami, yang kalau dia bangun malam ingin sholat, dia bangunkan istrinya. Dan kalau istrinya nolak, dipercikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun ingin sholat malam, kalau dia bangunkan suaminya, dan kalau suaminya nolak, dia percikan air di wajahnya. Jadi kita bisa lihat ini pemaksimalan namanya. Sholat berjamaah. Mumpung ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh gitu kan. Tapi ada dalilnya memerintahkan kita boleh sholat berjamaah. Maka jangan sendiri-sendiri. Ada banyak keluarga begitu, istrinya sholat sendiri, suaminya sholat sendiri. Kenapa nggak bersama-sama? Supaya kebersamaan itu selalu ada. Dan ini keromantisan dalam rumah tangga teman-teman sekalian. Ini perlu digarisbawahi, ya. Jadi memaksimalkan pada saat sholat malam. Dan kalau anda sholat bersama imam, ya berarti imam baca sesuai dengan yang Allah mudahkan buat dia. Dan memang imam dianjurkan untuk tidak panjang-panjang sholat, ya. Secukupnya, karena ada orang makmum yang orang tua, ada anak-anak, ada wanita mungkin yang lemah gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mengimami sholat maka ya ringkaskanlah, bukan buru-buru, bukan juga terlalu pendek, enggak. Karena bersama dia orang-orang yang tua, orang yang punya hajat dan seterusnya. Tapi kalau dia sholat sendiri maksimalkanlah, dia boleh membaca ayat. Nah di sini kalau sholat malam bersama istri, bersama suami, anda boleh baca panjang. Bahkan sekarang fatwa ulama yang belum banyak hafalannya boleh pegang mushaf sambil sholat sunnah. Anda bisa pegang handphone anda, buka aplikasi Al-Quran, atau anda pegang mushaf sendiri, fisik Al-Quran anda baca. Mulai dari awal Al-Baqarah gitu kan. Sampai nanti insya Allah mengkhatam surah Al-Ikhlas. Jadi maksimalkan. Nah dengan cara tadi kalau di masjid sholat berjamaah sama imam sampai imam bubar, atau sholat malam di rumah dengan cara membangunkan pasangan, membaca ayat yang dipanjangkan, ya, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar di waktu as-sahar atau di waktu sahur, ya. Karena waktu mustajab doa, waktu diterima istighfar atau permohonan ampun seseorang, itu memaksimalkan namanya. Yang ketiga masalah sedekah teman-teman sekalian, bersedekah di Ramadan. Ini juga amal yang sangat ditekankan, tapi bagaimana kita bicara masalah pemaksimalannya, ya. Nah, kata Nabi SAW beranjak dari sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Sementara sedekah sendiri itu punya keutamaan yang sangat banyak. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah. Dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Maka aku pun mengatakan pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar. Lalu Umar mengatakan aku pun membawa setengah hartaku. Rasulullah SAW sempat bertanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu hai Umar? Aku mengatakan sebanyak ini ya Rasulullah. Setengahnya lagi ada di rumah. Lalu Abu Bakar datang, kemudian membawa seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Mohon maaf. Ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar berkata, aku tidak akan pernah mampu melebihimu selamanya. Jadi maksudnya cara memaksimalkan sedekah. Coba di Ramadan ini teman-teman, keluarkan yang anda belum pernah keluarkan sebelumnya. Misal selama ini anda bersedekah hanya dengan setiap saat ada kesempatan 1.000, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Sekarang tidak. Anda coba cari angka yang belum pernah anda kerjakan sebelumnya. 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Dan ingat, ya, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Bahkan akan bertambah. Kata Nabi SAW, ma'ana qasamalu min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti.
Dan pergantian Allah ini Allah mengatakan innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang tidak ada hitung-hitungannya. Nabi SAW berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, bersedekah hai Bilal dan jangan pernah takut kepada zat yang maha kaya. Kepada zat yang maha kaya. Dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis Bukhari, setiap tiba pagi hari Allah turunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, luaskan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah, binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, pada saat menjelaskan hadis ini, binasakan dirinya orang yang bakhil itu dengan hartanya. Sampai Abdullah bin Umar, Aisyah, radhiyallahu anhu majma'in, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka selalu bersedekah, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maka ini teman-teman harus diperhatikan, maksimalkan. Di antara hal yang menarik dalam pemaksimalan sedekah ini, memberi makan orang, seperti pembagian sembako, ya. Anda beli gula, beras, telur, apalah yang merupakan kebutuhan pokok ya, lalu dibagikan. Nah, ini sebuah amal yang luar biasa gitu. Memberi makan kepada orang. Nanti juga kita akan khususkan membuka puasakan orang, tapi kita bicara dulu memberikan makan secara umum. Dan ini berlaku di Ramadan dan luar Ramadan, cuma kita mau maksimalkan Ramadan. Kalau di Ramadan setiap pahalanya besar, bagaimana di Ramadannya? Renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. Surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri ahli surga itu adalah mereka memberikan makanan yang disukainya. Ini garis bawah ya teman-teman. Ini pemaksimalan. Memberi makanan yang disukai, yang Anda suka, Anda favoritkan. Bukan makanan sisa, bukan makanan yang sudah tidak termakan, bukan makanan yang Anda tidak inginkan, tidak layak dalam standar Anda, bukan. Ya. Bagaimana kita berinfak kepada hal yang terbaik, yang kita sukai. Allah mengatakan begitu, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Kepada siapa? Orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, orang yang susah. Kalau Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Syarat pertama supaya sedekahnya maksimal teman-teman, berikan yang paling kita sukai. Yang kita favoritkan. Jadi kalau Anda makan di satu restoran enak, beli porsi yang sama, berikan tukang parkirnya. Berikan orang-orang pemulung di pinggir jalan sana. Berikan kepada security di komplek Anda. Berikan. Tapi makanan yang sama dengan apa yang Anda makan tadi. Maksimalkan. Kemudian syarat yang kedua adalah Allah mengatakan, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya karena mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena riya. Oleh karena itu, karena Allah, kami enggak mengharapkan balasan dari kalian dan juga ucapan terima kasih. Saya harap teman-teman buka ini, terjemah di handphone Anda, di aplikasi Al-Quran, Anda akan baca itu. Supaya maksimal sedekahnya, tidak berharap balasan, tidak berharap ucapan terima kasih. Nah ini penting. Kadang-kadang kan begini ya, ada orang mungkin miskin, kita lagi di jalan, pas lampu merah ada yang datang minta duit. Anda buka jendela, Anda kasih dia. Mungkin menurut Anda, uang yang Anda kasih sudah maksimal. Misalnya Anda berikan 2.000, atau 5.000, atau 10.000 rupiah. Anda sudah berikan. Mungkin menurut Anda itu sudah maksimal. Tapi mungkin bagi dia biasa. Karena orang semua hampir setiap mobil memberikan hal yang sama. Dia langsung pergi tidak ucapkan terima kasih. Kadang-kadang ada orang kalau mengharapkan ya, manusia, pujian manusia bukan Allah, dia akan mengatakan dasar tidak tahu terima kasih. Nah, kan sering Anda dengar itu? Nah seperti itu kurang lebih. Ini dimaksud ini. Tidak perlu, kita nggak perlu. Orang yang kita sudah kita kasih langsung pergi pun nggak penting bagi saya. Nggak penting bagi kita. Karena yang penting bagi kita adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak penting dia mau pergi, dia mau apa. Bahkan orang yang terima pun, kalau menurut di mata masyarakat dia tidak punya nilai, tetap ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rabi ibn Husaim rahimahullah, beliau pernah mau makan halwa, makanan yang mewah dibuat oleh istrinya, mahal buatnya susah.
Dan pada saat mau makan bersama dengan dua orang muridnya, baru mau ngambil potongan ya untuk masuk di mulutnya, tiba-tiba di depan pintunya ada yang ketuk, atau pintu rumahnya ada yang mengetuk pintu rumahnya, lalu dia kasih isyarat kepada anaknya suruh buka pintu itu. Begitu dibuka, ternyata orang gila ini yang tadi saya bilang mungkin tidak ada nilainya di mata masyarakat. Orang gila dianggap tidak perlu diajak ngomong, tidak perlu diurus, bahkan mau jalan telanjang nggak ada yang pusingin gitu. Tapi perhatikan Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, ya, mengajarkan pada anaknya dan mengajarkan pada kita semua teman-teman sekalian. Dia kasih isyarat anaknya waktu orang gila itu depan pintu, kasih ya, gambaran isyarat dia mau makan, kasih isyarat anaknya untuk ambil makanan ini, bawa ke orang gila itu, makanan yang mewah ini. Orang gila ini begitu lihat makanan enak, langsung diambil, dimakan, lahap, habis semuanya. Ya, saking lahapnya sampai, mohon maaf, kisahnya begitu air liurnya jatuh ke piring. Setelah itu piring itu dibuang, nggak terima kasih, pergi. Anak Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah marah sama orang gila itu, bukan sama ayah. Dia tutup pintu, kemudian diambil piring lalu dia tutup pintu, lalu kemudian dia datang kepada ayah, dia mengatakan, wahai ayah, semoga Allah merahmati anda. Tadi itu kan dia minta orang gila. Perhatikan kata anak ini apa? Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Mungkin kita berpikir yang sama kan? Dia tidak tahu nilainya. Kalau tadi anda suruh saya mengambil makanan apapun di dapur, roti kah, gandum kah, apa saja yang lain, mungkin dia makan karena dia cuma pikir bagaimana menghilangkan laparnya. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Sementara ibu saya udah setengah mati buatin anda makanan ini. Maksudnya bahannya mahal, buatnya lama, karena menghormati anda gitu. Apa jawaban Rabi' ibn Hutsaim? Ini pelajaran orang beriman teman-teman. Level imannya sudah sangat tinggi. Dan kita berharap bisa seperti ini teman-teman sekalian. Apa kata beliau kepada anaknya? Kalau dia tidak tahu, hai anakku. Maksudnya orang gila itu tidak tahu nilainya makanan itu. Maka Allah tahu nilainya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Tidak penting siapa yang makan, tidak penting ya jenis makanan apa yang kita berikan, tapi keikhlasan kita kepada Allah SWT. Walaupun makanan tadi sangat mewah diberikan kepada orang gila, tetap Rabi' ibn Hutsaim yakin Allah akan berikan balasan sesuai dengan kadar niat dia. Dia berikan makanan terbaik, dia sedekahkan jalan Allah, itu yang jadi nilai, dan tidak penting siapa yang memakannya. Maka ini penting teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang pertama, memberikan makan yang disukai, ini supaya maksimal pahala sedekah makanannya. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan dan kata syukur. Terima kasih. Ada orang begitu, kirim buka puasa misalnya ke tetangganya, atau kirim makanan. Begitu pulang, piringnya kosong. Ah, dasar nggak tahu terima kasih. Begitu. Jadi yang diharapkan itu sebenarnya. Mau piringnya kembali kosong atau berisi, alhamdulillah, yang penting kita sudah bersedekah. Nah, ini pemaksimalannya teman-teman sekalian. Kemudian disebutkan selanjutnya ayat itu, ayat 8 sampai ayat 9. Ayat 10-nya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami lakukan semua itu karena kami ya takut akan azab Rabb kami. Pada suatu hari di mana orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan. Jadi artinya yang ketiga, memberi makan, berharap itu menjadi wasilah supaya selamat dari azab Allah. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Kita bersedekah supaya selamat dari cobaan, supaya selamat sembuh penyakitnya, supaya selesai urusannya dan seterusnya. Ya. Maka ini. Lalu Allah mengatakan, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Itu di ayat 11-nya. Dan akhirnya Allah pun memelihara mereka dari kesulitan hari itu, maksudnya hari kiamat, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Ya. Ayat terakhir ayat 12, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan balasan terhadap kesabaran mereka, sabar ya, dalam tadi memberikan makan yang dia sukai, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, berharap ini bisa menyelamatkan dari siksaan, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga dan akan diberikan pakaiannya sutra. Gitu. Ya. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian. Kejar pahala maksimalnya gitu. Di dalam sebuah hadis yang mulia, ya,
Kata Nabi SAW, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannati wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allahu minar rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberikannya minuman dari rahiqil makhtum. Ini rahiqil makhtum ini mata air di surga ya, yang wangi, yang manis airnya. Jadi sini teman-teman sekalian, lebih maksimal lagi kita pada saat memberikan makan orang yang sedang lapar. Sebenarnya memberikan makan boleh kepada orang yang lapar dan tidak lapar ya. Tapi memberikan makan orang yang lapar, pahalanya ekstra. Memberikan minum kepada orang yang tidak haus, pahala. Tapi memberikan minum kepada orang yang haus, ekstra pahala. Karena dia lebih butuh. Gitu kan? Memberikan uang kepada orang umumnya, butuh nggak butuh, pahala. Tapi memberikan uang kepada orang yang lagi butuh, itu lebih besar pahalanya, pemaksimalannya. Gitu kan? Sebagian salaf berkata, ini saking pekanya mereka memahami poin ini, pemaksimalan dalam sedekah. Jadi setiap tadi jenis-jenis ibadah yang sudah kita jelaskan dengan izin Allah SWT, Allah berikan taufiknya tadi, puasa bagaimana memaksimalkannya, sholat tarawih dan sholat malam bagaimana memaksimalkannya, sekarang sedekah bagaimana memaksimalkannya. Perhatikan kata sebagian salafus saleh, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari, lebih aku sukai daripada membebaskan 10 budak dari keturunan Ismail. Bebasin budak itu pahalanya besar sekali. Karena orang lagi terikat dengan keterbudakan, kita beli seperti Abu Bakar membeli Bilal radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar panen pahala Bilal. Karena dia bebaskan dari keterbudakan menjadi orang yang bebas. Gak terikat lagi. Gitu kan. Tapi sebagian mereka memahami memberikan makan 10 orang sahabat dari makanan kegemaran mereka. Mereka senang gemar makan apa nih? Tamu-tamu kita pada mau datang, mungkin kita tanya, mau makan apa ini? Pengen sukanya makan apa? Oh makan ini, makan ini, makan ini. Kambing ke, sapi ke, apalah segala macam. Buah-buahannya ini anggur, semangka. Oke, semua disiapin sama dia. Semua yang digemari. Itu lebih dia sukai memberikan makan 10 orang sahabat-sahabat dari makanan kegemaran mereka. Lebih dia cintai, lebih dia suka, lebih dia pilih sebagai amal yang dia kerjakan daripada membebaskan 10 budak. Begitu luar biasa. Sebagian kaum salaf bahkan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa. Di antara mereka Abdullah bin Umar, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal. Bahkan Abdullah bin Umar selalu berbuka puasa dengan anak yatim dan fakir miskin. Jadi bukan malah dia sibuk dengan restoran terkenalnya dan segala macam atau makanan favoritnya saja, tapi dia sibuk juga memikirkan bagaimana ini dia bisa berikan kepada orang lain. Bagaimana orang-orang yang belum pernah merasakan makanan enak itu bisa dapat makanan enak. Orang-orang miskin, anak yatim. Banyak di antara kaum salaf menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia sedang puasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya Hasan Basri dan Abdullah bin Mubarak rahimahumullah. Jadi Abdullah bin Mubarak ini pernah kedatangan tamu. Di hari Senin dia lagi puasa sunnah. Dan subhanallah menghormati tamu ini, mereka faham betul hadisnya. Man kana yu'minu billahi, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Nah, di sini pada saat dia menghormati tamu, teman-teman sekalian, mereka memaksimalkan itu. Mereka menyediakan makanan terbaiknya. Bahkan salah satu adab yang perlu kita pelihara teman-teman sekalian adalah pada saat tamu datang, dihidangkan apa yang ada. Minuman panas ada, minuman dingin ada, makanan kue kering ada, kue basah ada, dihidangkan, tinggal tamu pilih terserah. Itu termasuk tanda-tanda karam, kemuliaan. Walaupun boleh kita tanya tamu bahwa pengen makan apa, mungkin dia alergi makanan tertentu, mungkin dia dilarang oleh dokter, boleh, tidak ada masalah. Itu juga termasuk bagian daripada adab. Tapi ada orang subhanallah kadang-kadang tingkat karamnya, kemuliaannya, kedermawanannya itu sampai pada tingkat gak pakai nanya lagi. Udah dia langsung hidangkan aja semua. Yang mana boleh dia disentuh oleh tamunya. Hasan Basri Ibnu Mubarak ini pernah dia masakkan makanan tamu-tamunya, duduk semua mau makan. Mereka tidak langsung makan tamu-tamu itu, tunggu tuan rumah. Tapi dia tidak mau ketahuan kalau dia sedang puasa sunnah. Dia pun duduk di salah satu nampan
karena dibuat beberapa nampan karena banyak tamunya. Satu nampan dikelilingi oleh beberapa orang. Dia datang ke salah satu nampan lalu kemudian dia merobek roti gandumnya sambil dia mengatakan Bismillah, ayo makan-makan sambil dimasukkan ke mulutnya. Sehingga tamu-tamunya sudah mulai makan. Kemudian dia pergi ke belakang rumah lalu dia membuang makanan tadi. Dia tidak batalkan puasanya. Saking luar biasanya mereka melakukan perbuatan tersebut teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian bagian daripada memberi makan ini, kalau di Ramadan adalah membuka puasakan orang. Ini juga memaksimalkan. Ini sering saya bahasakan teman-teman sekalian. Mau nggak kita selain mendapatkan 30 pahala puasa kita dapat 30 pahala yang lain. 60 pahala yang lain. 90 pahala yang lain. 120 pahala yang lain. Ribuan, jutaan pahala. Pasti jawabannya mau. Kita cuma puasa 30 hari kita dapat ribuan pahala puasa. Siapa yang nggak mau? Jawabannya sederhana. Buka puasakan orang. Perhatikan hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasai dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Pahala apapun yang didapatkan oleh orang itu, walaupun cuma seteguk air, sebutir kurma, kita akan dapat pahalanya. Pahala dia sempurna, tanpa mengurangi sedikit pun daripada dia. Dia dapat 1000, dia tetap dapat 1000. Tapi kita kena membuka puasakan dia dapat 1000 seperti dia. Gitu kan? Ini kalau kita contoh saja. Nilai ini bukan berarti nilai seperti itu didapatkan, tapi ini contoh. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi." Siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, maka akan jadi pembersih dosa-dosanya. Wa itqa rakabatihi minan nar. Dan pembebasan dirinya dari api neraka. Kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'. Dan dia panen pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Para sahabat sempat bertanya satu waktu kepada Nabi SAW pada saat beliau menjelaskan tentang pahala membuka puasakan orang ini. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang. Karena dalam benak dia mungkin seperti benak seseorang di antara kita. Oh, harus siapin nasi lengkap dengan lauknya, kerupuknya, sambalnya, segala macam. Mungkin satu porsi bisa 25.000, 30.000. Sehingga kalau saya mengejar satu hari satu orang saja, saya 30.000. Kali 30 hari, berarti saya harus siapkan sekian banyak uang. Bukan seperti itu teman-teman. Berarti 900.000 uang yang dia harus siapkan. Tidak, bukan seperti itu. Nabi SAW memberikan gambaran. Kalau anda bisa kayak tadi lengkap, bagus. Makanan lengkap maksudnya. Tapi perhatikan apa kata Nabi SAW pada saat para sahabat bertanya. Tidak semua orang mampu membuka puasakan orang. Kata beliau, yu'tillahu hadha thawab liman fattara shaiman ala mizkati laban. Ya, saya ulangi, yu'tillahu hadha thawab liman fattara shaiman ala mizkati labanin aw tamratin aw syurbati ma'in wa man saqa shaiman saqahu Allah min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Pahala ini, pahala membuka puasakan orang. Allah berikan kepada siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air. Susu kalau sudah dicampur air berubah rasanya. Tapi kalau dia tidak punya kecuali itu, supaya bisa dibagikan ke banyak orang, dia dapat pahala buka puasain orang. Atau sebutir kurma, atau seteguk air. Barang siapa memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku. Yang dengan seteguk dari telagaku itu dia tidak akan pernah haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Nah, ini poin penting. Air mineral berapa sih harganya teman-teman sekalian yang gelas? Isi 48, harganya cuma 25, 20.000, 30.000. Tapi anda bisa dapat pahala pada saat anda berikan ke musola atau masjid di sebelah rumah anda atau pesantren atau yayasan. Atau anda bagi-bagi di depan rumah anda. Pinggir jalan siapa saja yang lewat bagiin. Ya, berarti anda punya pada hari itu pahala 49 puasa. Pahala anda dengan 48 orang lain. Mau lebih banyak silahkan. Anda bisa kasih bagi 2 dus, 3 dus, 4 dus, 5 dus dan seterusnya. Bebas.
Yang keempat, membaca Al-Quran. Ini bagian daripada perintah yang sangat ditekankan di Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kata sebagian ulama. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara kegiatan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai membaca, mempelajari, dan mentadabburi, merenungi maknanya. Malaikat Jibril AS memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi 30 kali mengkhatam dalam satu bulan. Di antara salafus saleh yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sehari. 3 malam sekali ya. Maaf, 3 malam sekali. Sebagian dari mereka 7 malam sekali. Sebagian mereka ada yang mengkhatam setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik dalam solat maupun di luar solat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar solat pada bulan Ramadan. Di luar bacaan solat. 60 kali itu berarti sehari 2 kali khatam. Ya. Kalau Utsman bin Affan tadi mengkhatam 1 kali Al-Quran, bukan berarti Imam Syafi'i lebih mulia, tidak. Tapi Imam Syafi'i coba memaksimalkan belum membaca 2 kali khatam Al-Quran setiap hari. Berarti 1 bulan 60 kali. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Al-Aswad rahimahullah mengkhatam setiap 2 hari sekali. Qatada selalu mengkhatam setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan di Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan pada 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengkhatamnya setiap malam. Setiap malam 30 juz. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelisnya. Gitu kan. Yang biasa beliau isi dan beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan khususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibnu Rajab berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena ada hadis yang berbunyi ya, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan memahaminya. Maka Ibnu Rajab mengatakan, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi orang yang membiasakan setiap hari. Jadi maksudnya setiap saat sepanjang tahun itu selalu dia khatam kurang dari 3 hari. Ya. Itu yang dilarang. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat utama seperti Mekah, bagi selain penduduk Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan juga ulama lainnya. Demikianlah yang dapat ya, kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang sudah disebutkan tadi gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang kedua, ini juga mungkin jarang disentuh ya, adalah menangis pada saat membaca Al-Quran. Nah, kalau orang Arab mungkin lebih mudah karena mereka ngerti. Kalau kita orang Indonesia mungkin atau orang Melayu belum faham bahasa Arab. Bagaimana supaya kita bisa menangis teman-teman? Baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Jadi Anda tahu apa yang sedang Anda baca. Terutama ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa kubur. Ya. Itu biasanya cukup banyak di 10 juz terakhir ya. Dari juz 21 sampai juz 30. Anda bisa mulai tadabbur di situ. Jadi ini menangis, itu teman-teman. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya pernah Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacakan Quran untukku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aku bacakan untuk anda sementara Al-Quran turun pada anda. Kata Nabi SAW, iya, aku ingin mendengarkan dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa, dari awal surah An-Nisa sampai tiba di ayat 41. Di ayat 41 itu bunyinya begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana hai Muhammad apabila kami datangkan kamu sebagai saksi, kami datangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka Nabi SAW pada saat itu kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan cukuplah, hasbuk. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku mengangkat kepalaku, menoleh ke arah Nabi SAW, aku temukan beliau sedang menangis. Meneteskan air mata. Bagaimana Allah muliakan Nabi SAW. Beliau akan menjadi saksi bagi umat lain pada hari kiamat. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ini,
ayat 59 sampai 60 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitahuan Al-Quran ini? Kamu belajar, aneh kayaknya isinya gitu. Allah jadi tanda tanya sini. Apakah kalian merasa heran dengan Al-Quran ini? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Nah, ada saksi bahasan Allah mengatakan harusnya menangis, gitu kan? Ahli Suffah atau orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi SAW dari orang-orang miskin yang mau belajar ilmu agama dari Nabi SAW menangis hingga tetesan air mata mereka membasahi pipi mereka. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis juga bersama mereka. Melihat hal tersebut, kami pun menangis, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, La yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Jadi kita harus tingkatkan, maksimalkan level kita. Bukan hanya sekedar baca, selesai. Ada tingkat juga di mana kita coba renungi bagaimana supaya bisa nangis nih. Supaya betul-betul meresapi, oh iya surga itu luar biasa pada saat Allah gambarkan keindahannya. Neraka itu dahsyatnya siksanya pada saat Allah gambarkan juga bagaimana siksaannya, gitu kan. Kisah umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, bagaimana mereka binasa, Allah hukum banjir Nabi Nuh, ya. Angin yang kencang bagi kaum Ma'ad, kaum Thamud, ya. Allah binasakan, Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah kekalkan muminya. Kita merenungi semua itu. Dan bagaimana orang-orang yang beriman, Nabi Nuh sendiri alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, Nabi Musa alaihissalam, yang kaum-kaum mereka disiksa, ini kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam. Ini semuanya bagaimana Allah selamatkan bersama orang-orang beriman. Jadi kita renungi itu. Supaya kita bersyukur dan kita menangis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman. Atau mungkin kita dulu, masa lalu kita kelam, sekarang sudah mulai baik. Maka kita sekarang menangisi masa lalu kita itu. Ya. Bahkan kita bersyukur kepada Allah karena Allah selamatkan kita. Sekarang kita sudah bisa baca Al-Quran, dulu kita nggak bisa baca. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surah Al-Mutaffifin, tak kalah sampai pada firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia menghadap kepada Tuhan alam semesta, hari kiamat yang akan dihisap oleh Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 5. Beliau menangis hingga bersimpu dan tidak mampu melanjutkan ayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwasanya Muzahim bin Zufar, ia berkata, pada satu kesempatan Sufyan ats-Tsauri mengimami kami ketika sampai membaca ayat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Beliau menangis hingga terputus bacaannya sehingga beliau mengulanginya kembali dari awal. Dan ini subhanallah, saya pernah hadir sendiri beberapa tahun yang lalu pada saat kami masih mahasiswa. Pas Ramadan, Syekh Shuraim Hafidhahullah salatu, imam haram sekarang yang terkenal, beliau baca sholat, ya, kemudian di tarawih, rakaat pertama tarawih, pada saat beliau baca Al-Fatihah, beliau masuk Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pas baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau merasakan dalam hatinya, merenungi ayat ini. Dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka di sini beliau terisak-isak karena memang kalau orang memahami, teman-teman, ada sebuah hadis, ya. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Allah langsung menjawab pada saat itu. Hadza li, ini milikku, kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Allah mengatakan hadza li 'abdi wali abdi ma sa'al, ini milik hambaku dan boleh dia minta apa saja. Makanya setelah kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang Kau murkai, waladdallin, bukan juga orang sesat. Ya. Diriwayatkan juga Ibrahim bin Ash'ath berkata, pada suatu malam saya mendengar Fudail telah membaca surah Muhammad hingga beliau menangis dan mengulang-ulangi ayat yang berbunyi dalam surah Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Saya ulangi, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Ujian untuk melakukan ibadah, ujian untuk meninggalkan dosa, cobaan-cobaan harian, sakit, gangguan orang dan segala macam. Agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian.
dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Artinya kami akan beberkan itu di hari kiamat nanti. Maka beliau menangis, Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini dulunya nih preman jalanan, nih perampok jalan, tapi sadar menjadi ulama muslimin rahimahullah. Kisah Fudail bin Iyad masyhur. Beliau terisak-isak menangis sambil mengatakan, dan agar kami memberitakan hal baik buruknya ihwal kalian. Beliau mengulang-ulangi terus, wa nabluwa akhbarakum, wa nabluwa akhbarakum. Lalu beliau mengatakan, agar engkau menyatukan, jika engkau menyatakan hal ihwal kami, akan tersingkaplah borok-borok kami. Jika engkau menyatakan hal ihwal kami, niscaya engkau akan membinasakan dan mengadab kami. Sedangkan beliau tetap terus menangis. Begitu luar biasanya. Ya, ini amal-amal induk ya yang dikerjakan di Ramadan. Tentu masih ada amal-amal lain teman-teman, tapi karena melihat waktu ya, di antaranya adalah i'tikaf, mengikat diri di masjid. Ya, dikatakan bahwasanya di 10 terakhir Ramadan, dikatakan dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan, dan pada tahun beliau wafat beliau beriktikaf selama 20 hari. Mengikat diri dari subuh, duhur, azhar, maghrib, isya sampai nginap, makan, tidur di masjid. Ya. Dan yang paling afdal masuk di puasa yang ke-20 ya, atau puasa yang ke-19 juga bisa, malam ke-20 puasa yang ke-20 malam ke-21 ya. Itu masuk, kemudian dia keluar pada saat selepas sholat Idul Fitri. Makanya dianjurkan i'tikaf di Masjid Jami', ada sholat Idul Fitrinya. Atau kalau Anda tidak bisa, Anda kerjakan berapa hari saja Anda mampu. Ya. I'tikaf itu dianjurkan. Dan ini tentu mengikat diri ya di masjid. Anda juga bisa melakukan itu yang kelima. Yang keenam, Anda duduk di masjid. Habis sholat subuh sampai terbit matahari, menjalankan sabda Nabi SAW. Ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, man sholat al-fajr fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Thumma shalla raka'atin, lalu dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin umratin tammatun tammah. Lalu dia sholat 2 rakaat, setelah itu, ya, setelah dia berzikir sampai terbit matahari, maka akan diberikan pahala haji dan umrah lengkap, atau sempurna. Itu anjuran. Yang terakhir teman-teman sekalian, mungkin yang kita titik beratkan karena melihat waktu sudah menjelang asar, yaitu masalah mengejar Lailatul Qadar. Ya. Ini penting sekali dan sudah masyhur. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, man qamaha ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dalam hadis yang juga sahih, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, jadi 10 terakhir Ramadan itu setiap malam kita kerjakan. Sholat malam itu jangan ketinggalan. Lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini riwayat An-Nasai, sanadnya sahih. Ya. Yang kita perlu titik beratkan teman-teman, bagaimana kita memaksimalkannya. Yaitu, tidak usah lagi kita memandang teman-teman sekalian, oh ini malam ganjil, malam genap. Betul dia terjadi di malam-malam ganjil. Tapi 10 terakhir Ramadan, kenapa Nabi SAW itikaf? Karena mau memaksimalkan waktu. Di malam ganjil, dan pasti kita lalui selama kita hidup, akan dapat Lailatul Qadar. Cuma siapa yang maksimalkan ibadah itu. Di malam genapnya, kita seperti sedang mempersiapkan diri, membiasakan diri untuk beribadah itu. Bukan malah kita tinggalkan, oh karena ini bukan malam ganjil. Tidak, bukan seperti itu. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Tapi kalau Anda dapatkan, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah masyhur. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sisanya tentu banyak sekali amal-amal yang lain ya. Anda misalnya umrah di Ramadan, tapi sekarang karena lagi ditutup, kata Nabi SAW, umrah di Ramadan ta'jilu hajjatan ma'i. Umrah di Ramadan sama dengan haji bersamaku ya. Itu juga betul. Kemudian memperbanyak zikir, doa, istighfar, apa saja amal-amal kebaikan Anda kerjakan semuanya, itu adalah hal yang baik, termasuk membantu seorang muslim ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian adalah semua ini akan bermakna kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan Ramadanmu agar engkau mendapatkan pahala